Apakah orang Kristen boleh sholat? Tentu saja. Mari kita bahas. Shalom teman-teman sekalian, selamat datang di channel Menjawab Polemikus. Di dalam video kita kali ini kita akan mendengarkan penjelasan dari Elia Miron berkaitan dengan sholat. Ya, kita tahu bersama teman-teman bahwa banyak dari para polemikus mengatakan bahwa orang Kristen itu hanya beribadah 1 kali 1 minggu gitu ya. Sedangkan mereka mengagung-agungkan cara mereka beribadah yang dalam sehari itu bisa mencapai 5 kali gitu. Dan berkaitan dengan sholat itu sendiri, apakah memang orang Kristen itu tidak melakukan sholat sama sekali gitu ya? Atau bagaimana pengertian sholat itu sendiri? Nah, Elia Miron dalam video ini akan menjelaskan kepada kita berkaitan dengan pengertian sholat yang dipahami oleh orang Kristen jauh sebelum Islam itu ada. Bagaimanapun ya, Islam itu kemudian datangnya gitu ya. Kristen jauh lebih dahulu datang dibandingkan Islam. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama mari kita bersama-sama mendengarkan penjelasan Elia Miron berkaitan dengan sholat yang dipahami oleh orang Kristen. Selamat menyaksikan. Apakah orang Kristen boleh sholat? Tentu saja. Mari kita bahas. Salat atau sholat dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi doa atau berdoa. Dalam kitab suci kita bisa dapat temukan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Di mana dalam bahasa Ibrani yang dapat kita temukan dalam Habrit Hakasah disebut dengan Hatefilah yang artinya adalah doa. Kita dapat menemukan terjemahan Kisah Para Rasul 2 ayat 42 dalam bahasa Aram dalam The Peshitta Aramaik, di mana kata salat atau doa dalam ayat tersebut diterjemahkan menjadi batselota. Jadi kata Arab solat itu berasal dari bahasa Aramaik yang berbunyi selota, yang artinya adalah doa atau dalam bahasa Inggris disebut dengan the prayers. Hal ini juga berarti bahwa untuk teks Peshitta Aramaik itu untuk Kisah Para Rasul 2 ayat 42b akan berbunyi, dan mereka akan selalu menjalankan solat-solat mereka dan memecahkan roti dalam perayaan Ekaristi. Namun perlu diperhatikan bahwa kata solat itu tidak sering dipakai oleh orang Kristen di Indonesia, karena mereka berpikir bahwa kata solat itu identik dengan Arab atau bahkan umat Muslim. Padahal berdasarkan sejarah, kata solat atau selota dalam bahasa Aram telah digunakan oleh gereja Ortodoks Syria jauh sebelum kelahiran Islam, di mana gereja Ortodoks Syria ini juga melakukan solat dengan gerakan-gerakan yang khas. Hal ini juga sama dengan orang-orang Kristen Ortodoks Arab, yaitu orang-orang Kristen Ortodoks yang berada di daerah Mesir, Yordania, Libanon, Mesir, dan Timur Tengah lainnya, di mana mereka menggunakan atau menerjemahkan kata selota bahasa Aramaik tadi menjadi kata solat dalam bahasa Arab. Sehingga kita tidak perlu heran di mana doa Bapa kami oleh orang Kristen Ortodoks Arab itu disebut sebagai Sholatul Rabbaniyah. Beberapa golongan Kristen Arab juga melakukan sholat sebanyak 7 kali, di mana mereka melakukan teladan Daud yang merujuk dari Mazmur 119. Inilah yang menjadi bukti bahwa keyakinan teologis kekristenan merupakan keyakinan yang divalidasi oleh fakta historis. Ini yang sekaligus menjadi bukti bahwa iman kekristenan bukanlah iman yang asal klaim. Lalu kenapa orang Kristen tidak beribadah mengikuti gerakan-gerakan sholat yang mengikuti gereja mula-mula? Bagi orang Kristen yang paling penting adalah kesungguhan hati dalam berdoa dan juga menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran, bukan tentang rangkaian koreografi dalam berdoa. Hal ini juga menegaskan bahwa kekristenan terbuka bagi dunia dan juga ragam budaya. Jadi tidak penting bagaimana cara menyembah dan juga berdoa, selama itu memuji dan memuliakan nama Allah dan dilakukan dengan penuh rasa syukur. Dan yang paling penting, biarlah doa dilakukan di dalam nama Yesus kepada Allah yang Maha Benar. Tuhan. Ya teman-teman sekalian, demikianlah penjelasan dari Elia Miron yang sangat-sangat luar biasa ya. Elia Miron telah menjelaskan kepada kita tentang sholat yang dipahami oleh orang Kristen ya. Dan inti daripada semua yang dilakukan itu untuk memuliakan nama Tuhan kita yang kita kenal di dalam pribadi Tuhan kita Yesus Kristus. Teman-teman sekalian, memang banyak hari-hari ini para polemikus Muslim ya yang berusaha untuk menyerang iman Kristen dengan berbagai macam cara gitu ya. Mereka tidak tanggung-tanggung menggunakan Alkitab ya untuk
menafsirkan apapun yang menurut mereka itu baik gitu ya, menurut mereka itu bisa menyenangkan telinga pendengarnya ya. Mereka rela melakukan apapun ya untuk menjelekkan iman Kristen. Tetapi teman-teman, kita tidak perlu takut terhadap hal-hal apapun itu gitu ya. Berbagai macam cara mereka lakukan, kita tidak perlu takut ya. Tuhan kita lebih besar dibandingkan dengan tipu daya mereka gitu ya. Tuhan kita jauh lebih mulia dibandingkan dengan segala daya upaya yang mereka lakukan untuk ya melemahkan iman kita atau menjelekkan iman kita. Kita tetap percaya bahwa Tuhan mengirim kita dan Tuhan akan senantiasa bersama-sama dengan kita dimanapun kita berada. Oke teman-teman, biarlah kiranya video ini menambah wawasan kita dan kita terus percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.